Pada suatu hari, Imam Al-Ghazali tengah menulis salah satu bab dalam kitab fikih, sebuah bab yang membahas secara rinci tentang perihal haid. Ketika beliau hampir menyelesaikan tulisannya, waktu sholat pun tiba. Tanpa ragu, Imam Al-Ghazali menutup kitabnya, meletakkan pena, lalu beranjak menuju tempat wudhu. Setelah bersuci, beliau pun maju untuk melaksanakan sholat sebagai imam, sementara adik kandungnya berdiri di belakang mengikuti sholat sebagai makmum. Dan disinilah kisah itu bermula. Sebuah peristiwa sederhana, namun menyimpan pelajaran besar tentang hati, keikhlasan, dan perjalanan spiritual seorang ulama besar. Setelah sholat selesai, Imam Al-Ghazali menyadari bahwa adiknya tidak menyempurnakan sholat berjamaah bersamanya, melainkan memisahkan diri di tengah-tengah sholat. Merasa heran, Imam Al-Ghazali pun menyampaikan kejadian tersebut kepada ibundanya. Mendengar hal itu, sang ibu kemudian memanggil sang adik untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan penuh kejujuran, sang adik pun menjelaskan bahwa ketika sholat berlangsung, Imam Al-Ghazali tidak sepenuhnya khusyuk. Di dalam benaknya masih terlintas pikiran tentang haid, bahkan tergambar darah, sehingga sang adik merasa enggan untuk terus bermakmum dan memilih memisahkan diri dari jamaah. Mendengar penjelasan itu, Imam Al-Ghazali terkejut. Apa yang disampaikan adiknya benar adanya, karena di dalam hatinya memang masih terikat pada bab haid yang belum selesai ia tulis. Dengan perasaan bersalah sekaligus kagum atas kejernihan hati adiknya, Imam Al-Ghazali pun meminta maaf kepada sang adik dan juga kepada ibundanya. Namun di balik itu semua, tersimpan satu rasa penasaran dalam diri Imam Al-Ghazali. Bagaimana sang adik bisa mengetahui apa yang sedang ia pikirkan? Imam Al-Ghazali pun bertanya kepada adiknya dengan penuh kerendahan hati. "Jika boleh aku tahu, di manakah engkau berguru, hingga Allah menganugerahkan kepadamu keilmuan dan kejernihan hati seperti ini?" Sang adik menjawab dengan tenang, "Aku belajar kepada seorang syekh yang saleh, yang tinggal di sebuah desa sederhana." Setelah mendengar penjelasan itu, Imam Al-Ghazali tanpa menunda waktu, langsung beranjak menuju tempat yang disebutkan oleh adiknya, berniat menemui sosok guru yang telah mendidik saudaranya.